Ribuan warga saling dorong dan berdesakan berebut gunungan buah manggis yang dibagikan secara gratis oleh warga di Jombang, Jawa Timur. Akibatnya buah manggis sebanyak 2.024 kg yang disediakan panitia ludes dalam waktu sekejap. Ribuan warga ini saling dorong dan berdesakan untuk berebut 8 gunungan buah manggis berukuran kecil di lapangan Desa Jara Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga terus merangsek maju berebut mendapatkan buah manggis yang dibagikan secara gratis tersebut. Menurut warga, Atnum buah manggis merupakan tradisi yang rutin digelar setiap tahun sekali di Desa Jara. Tujuannya adalah untuk mengangkat potensi desa dan mengenalkan kepada masyarakat luas terkait keberadaan Desa Jara sebagai sentra penghasil buah manggis di Kabupaten Jombang. Dengan menggelar tradisi Atnum buah manggis, warga berharap hasil panen dan buah manggis mereka tahun ini bisa semakin berlimpah. Karena ramai, Pak. Karena hasil bumi juga orang-orangnya yang sangat luar biasa. Dapat berapa banyak ini? Mungkin dapat 2 kilo lebih mungkin. Rencananya mau dipakai apa nanti? Apa? Rencananya mau dipakai apa? Pakai teman-teman. Sebelumnya tradisi Atnum buah manggis diawali dengan warga membuat gunungan buah manggis dan mengaraknya menuju lapangan Desa Jara. Meski acara seremonial belum selesai, warga yang sudah tidak sabar langsung merasak maju berebut mendapatkan buah manggis yang mereka inginkan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Damkar bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengevakuasi seekor anjing liar yang berkeliaran di jalur landasan pacu Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Evakuasi dilakukan karena keberadaan anjing liar membahayakan aktivitas penerbangan. Tim Rescue Damkar bersama petugas BKSDA Kalimantan Tengah menyiapkan kandang jebakan serta jaring untuk menangkap anjing liar yang berkeliaran di jalur landasan pacu Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Namun tidak mudah menangkap anjing liar tersebut karena anjing malah lari menghindari kandang jebakan. Petugas selalu berupaya menggiring anjing agar keluar dari area landasan pacu. Akhirnya anjing dapat ditangkap setelah digiring petugas hingga ke ujung landasan pacu. Selain menangkap 1 ekor anjing dewasa, petugas juga menemukan beberapa ekor anak anjing yang berada di semak-semak ilalang di dekat jalur landasan pacu. Sebelumnya pihak bandara meminta dilakukan evakuasi lantaran keberadaan anjing liar dapat membahayakan aktivitas penerbangan. Dede Yusuf sudah tertangkap pada landasan pacu di sebelah selatan, bukan di sebelah utara. Yang kita jaga di sebelah utara ternyata di bagian selatan juga ada. Tertangkap oleh security bandara dan sekarang sudah kita amankan untuk demi keamanan landasan pesawat penerbangan jadi aman. Saat ini tim Rescue Damkar bersama petugas BKSDA masih berusaha mengevakuasi 3 ekor anjing liar yang diduga masih berada di kawasan landasan pacu Bandara Cilikriwut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan kecurangan pemilu bisa diselidiki menggunakan hak angket DPR. Meski demikian, mantan Menko Polhukam itu menyebut dirinya tidak punya wewenang mengajukan hak angket karena hak angket merupakan urusan DPR. Ditemui di Sleman, Yogyakarta, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD kembali menegaskan bahwa DPR sangat boleh mengajukan hak angket. Menurut Mahfud, DPR boleh mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu. Lebih jauh dijelaskan, hak angket yang diajukan DPR tidak semata menyasar penyelenggaraan pemilunya saja, melainkan juga dapat menyasar ke pemerintah. Mantan Menko Polhukam tersebut menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemilu bisa menjadi sasaran angket. Meski demikian, Mahfud mengakui dirinya tidak bisa mengajukan hak angket karena hak angket adalah urusan partai politik di DPR. Wah, itu ada kaitannya dengan KPU itu soal lain. Jadi kalau ketua KPU dan Bawaslu itu tidak bisa diangket. Yang bisa diangket pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu, boleh. Kan kebijakan kemudian dikaitkan dengan pemilu, tapi yang diperiksa tetap pemerintah. Itu tinggal politiknya aja. Kalau bolehnya sangat-sangat boleh.
Dalam kunjungan di Sleman, Mahfud MD bersama keluarga mengunjungi kuliner kopi Klotok di Jalan Kaliurang yang berada di lereng Gunung Merapi. Mahfud mengungkapkan setiap pulang ke Yogyakarta selalu mampir ke sejumlah lokasi kuliner. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Rakyat Menggugat mencetuskan Dekret Bandung meminta pemilu 2024 diulang. Selain itu, massa juga mendesak DPR segera menggelar hak angket. Sambil membentangkan spanduk dan poster, ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Menggugat secara bergantian melakukan orasi yang berisi kritik terhadap penyelenggara pemilu dan pemerintah atas dugaan pemilu curang. Adanya indikasi dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif menjadi dasar mereka mengeluarkan Dekret Bandung yang berisi tuntutan agar hasil pemilu 2024 dibatalkan dan pemilu diulang. Selain itu, massa juga mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo serta mendorong DPR melakukan hak angket. Presiden tidak menjalankan fungsinya dengan baik dalam menghadapi pemilu ini. Beliau cawe-cawe, beliau memihak pada salah satu paslon, sehingga diikuti oleh KPU dan Bawaslu. Ya. Kemudian kami mendorong saat ini agar DPR RI melakukan fungsinya untuk melaksanakan hak angket. Aksi juga diikuti sejumlah difabel yang dalam pemilu lalu tidak bisa memberikan suaranya karena tidak mendapat suara panggilan mencoblos. Rencananya massa yang tergabung Forum Rakyat Menggugat akan menggelar aksi di DPR RI Jakarta guna mendesak DPR segera melakukan hak angket. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum 2024 berlangsung jujur dan adil mengalami penurunan tajam. Tidak hanya itu, berdasarkan survei oleh Lembaga Survei Indonesia, sebanyak 31,4% responden menyatakan terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Anggapan publik bahwa proses pemilu 2024 telah terjadi kecurangan tergambar dari hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Tidak main-main, sebanyak 31,4 responden menyatakan pemilu 2024 diwarnai kecurangan. Uniknya persepsi kecurangan pemilu merata di semua pendukung paslon Capres-Cawapres. Dengan persentase terbesar pada pendukung paslon Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Hasil tersebut berdasarkan survei yang dilakukan pada 19 hingga 21 Februari dengan jumlah responden mencapai 1.211 orang dengan tingkat kepercayaan 95%. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menjelaskan pernyataan yang disampaikan kepada responden yaitu apakah setuju dengan ada yang berpendapat bahwa pemilu 2024 diwarnai banyak kecurangan. Selain itu, LSI juga menangkap terjadi penurunan persepsi publik terhadap pemilu 2024 telah berlangsung jurdil. Sebelumnya penilaian responden mencapai 94,3%, namun penilaian itu menurun hingga 76,4%. Bila penurunan persepsi publik terhadap pemilu jurdil dan terus terjadi, bisa menimbulkan berkurangnya legitimasi terhadap hasil pemilu. Kalau tren itu berlanjut, ya kan penurunannya signifikan tuh 10 dan 20%. Kalau tren itu berlanjut, maka dia minimal dari segi publik itu bisa menimbulkan berkurangnya legitimasi kan, karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu menjadi berkurang. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan. Meski Ramadan masih beberapa pekan lagi, namun sejumlah kegiatan jelang bulan suci Ramadan sudah mulai dilakukan, seperti tradisi khatam Al-Quran dan imtihan yang diikuti puluhan anak di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam tradisi itu, para peserta diarak keliling kampung untuk kemudian unjuk kebolehan di hadapan warga. Setelah mengikuti proses pembelajaran membaca, menulis, dan mengerti arti isi bacaan Al-Quran selama 1 tahun, puluhan anak di desa Tambak Kaso, Waru, Sidoarjo mengikuti tradisi khataman dan imtihan.
Tradisi tersebut sebagai ungkapan syukur atas keberhasilan dalam menempuh pendidikan mengaji di luar pendidikan sekolah. Puluhan anak yang dinyatakan lulus dalam membaca dan menulis serta mengerti arti bacaan Al-Quran diarak keliling kampung dengan menggunakan beca dan diiringi musik hadrah. Sebagai puncak tradisi khataman dan imtihan, puluhan anak usia dini yang rata-rata masih sekolah di bangku sekolah dasar unjuk kebolehan di atas panggung melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sesuai dengan tajwid. Layaknya raja dan ratu yang telah lulus dalam ujian, satu persatu peserta dirias dan dikalungi dengan bunga melati di atas panggung. Hal yang paling mengharukan, puluhan anak yang lulus mengikuti pendidikan Al-Quran, kemudian diberi kesempatan untuk sungkem ke masing-masing orang tua sebagai bentuk tanda bakti dan terima kasih kepada orang tua yang telah memberikan dukungan kepada mereka. Senang, Bi? Senang. Senangnya kenapa? Karena sudah wisuda. Habis wisuda ya. Emang ngajinya berapa lama? 1 tahun. 1 tahun ya. Terus selama setahun itu gimana? Sulit nggak? Enggak. Setelah belajar, dikasih penyuluhan dan dites melalui tes di kecamatan, di kabupaten. Setelah itu lulus di wisuda, diadakan khataman setiap tahun dan imtihan ini. Di akhir tradisi khataman dan imtihan ini, puluhan anak-anak mendapatkan ijazah dari pihak TPQ sebagai bekal untuk para peserta nantinya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.